Belum genap 1 jam setelah resmi bercerai, saya masih duduk di tengah ruang tamu keluarga mantan suami saya. Mantan ibu mertua saya baru saja menelepon ayah saya untuk menjemput benalu ini pulang. Beliau tidak tahu bahwa 30 menit lagi, keluarganya lah yang harus angkat kaki dari rumah ini. Nama saya, Larasati. Saya menandatangani surat cerai pada suatu pagi di akhir bulan Agustus. Tepat di meja makan di mana 7 tahun lalu, Ibu Lestari pernah meletakkan buku catatan pengeluaran di hadapan saya dan berkata, sudah masuk ke keluarga ini sebagai menantu. Kamu harus tahu diri. Hari itu, di depan meja yang sama, tidak ada lagi semangkuk sup hangat atau piring lauk pauk. Yang ada hanyalah sebuah map tipis, sebatang pena tinta hitam, dan 3 orang yang menunggu saya menundukkan kepala. Bima duduk di seberang saya, kemeja putihnya masih licin tanpa lipatan, wajahnya sedingin orang yang sedang menandatangani kontrak jual beli. Ibu Lestari duduk di sebelah kanannya, melipat kedua tangan di dada. Nita, adik perempuan Bima, bersandar di kursinya, matanya sibuk menatap layar ponsel sambil tersenyum sinis. Bima mendorong tumpukan kertas itu ke arah saya, dan berkata, kita sudah tidak cocok lagi. Tanda tangani saja, jangan bikin ribut. Saya membalik setiap halaman, membacanya perlahan, tidak melewatkan 1 baris pun. Ibu Lestari kehilangan kesabaran. Anakku sudah bicara jelas. Kamu, masih mau sandiwara apa lagi? Cerai ya cerai saja. Rumah ini tidak kekurangan wanita yang ingin masuk. Saya mendongak menatapnya. Wanita yang ingin masuk itu Maya, kan? Keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Nita berhenti menatap ponselnya. Bima mengerutkan kening. Urusan itu tidak ada hubungannya, kata Bima. Saya mengangguk. Benar, sejak kamu menyerahkan surat cerai ini, dia memang tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Tapi perlu kamu ingat, seorang wanita yang melangkah masuk saat wanita lain belum sempat keluar, bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ibu Lestari menggebrak meja. Kamu jangan menghina orang. Maya itu pintar dan tahu diri, tidak seperti kamu. 7 tahun tinggal di rumah ini, tidak ada satu pun pekerjaanmu yang beres. Saya menatap lurus ke arahnya. Uang untuk merenovasi rumah ini saya yang keluarkan. Uang belanja setiap bulan saya yang transfer. Dana pinjaman untuk menyelamatkan perusahaan anak ibu juga berasal dari saya. Kalau itu masih disebut tidak becus, lalu 7 tahun ini keluarga, ibu hidup pakai apa? Bima langsung membentak. Cukup. Aku tidak mau sesi tanda tangan terakhir ini berubah jadi ajang pamer jasa. Saya mengambil pena, menandatangani setiap tempat yang perlu ditandatangani, lalu meletakkan pena itu. Kamu tenang saja, aku tidak sedang pamer jasa. Aku cuma mau mengingatkan, mulai hari ini tidak ada lagi yang berhak memanggilku benalu. Nita tertawa meremehkan. Baguslah kalau Mbak cepat tanda tangan. Kalau ditunda-tunda, Mas Bima yang repot harus menafkahi 1 orang lagi. Saya menoleh padanya. 3 tahun lalu, siapa yang mencarikanmu pekerjaan? 2 tahun lalu, siapa yang melunasi utang kartu kredit paylatermu? Uang kursusmu tahun lalu, siapa yang bayar? Wajah Nita menegang. Itu kan Mbak sendiri yang mau. Secara sukarela, saya mengangguk. Benar, aku sukarela, makanya aku tidak menuntut rasa terima kasihmu. Tapi sebaiknya kamu tutup mulut saat sedang memakai uang orang lain dan menyebut orang itu benalu. Ibu Lestari berdiri secara tiba-tiba, menunjuk ke arah saya. Begini caramu, bicara dengan adik ipar? Saya menjawab, ini cara bicara orang yang sebentar lagi bukan menantu ibu. Bima mengepalkan tangannya, suaranya merendah. Kamu sudah berubah, Laras. Saya menatapnya. Tidak, aku hanya berhenti mengalah. Pernikahan kami berakhir dengan kalimat seperti itu. Tanpa air mata, tanpa permohonan untuk bertahan. Tidak ada yang bertanya di mana saya akan tinggal. Setelah hari ini, 7 tahun lalu, Bima pernah berdiri di lobi kantor lama saya, menunggui saya pulang malam. Saat itu hujan deras, dia membawa 2 jas hujan. Saya lembur sampai jam 11 malam, dan dia tetap setia menunggu di atas motornya. Saat itu dia belum punya perusahaan sendiri, belum mengenal jamuan makan mewah, belum mengenal Maya, dan tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa urusan wanita hanyalah mengurus rumah tangga. Saya bertemu dengannya di perusahaan lama kami. Dia di bagian pemasaran, saya mengurus keuangan. Dia tidak kaya, tidak pandai bicara, tapi pekerja keras dan sangat perhatian. Saya pernah berpikir pria yang rela menunggui saya di bawah, hujan tidak akan membiarkan saya sendirian dalam pernikahan. Saya salah. Pertama kali diajak ke rumahnya, Ibu Lestari menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki lalu bertanya, keluargamu kerja apa? Karena orang tua saya berpesan, agar tidak terlalu banyak membicarakan kekayaan keluarga, saya hanya menjawab, bapak dan ibu saya jualan bahan bangunan di daerah, Bu.
Beliau mengangguk, sudut bibirnya sedikit terangkat. Toko, kecil-kecilan ya? Saya mengiyakan, cukup untuk makan sekeluarga. Dari jawaban itu, beliau menyimpulkan saya hanyalah gadis biasa yang beruntung bisa menikahi putranya. Di hari pernikahan, beliau berkata di depan kerabatnya, "Menantuku, memang bukan dari keluarga berada, tapi untungnya penurut. Kalau dia rajin, keluarga kami tidak akan menyia-nyiakannya." Saya mendengarnya dengan jelas, tapi saya abaikan. Saat itu saya masih percaya bahwa beberapa kalimat tidak enak didengar tak akan menghancurkan sebuah pernikahan. Setelah menikah, saya pindah ke rumah tua keluarga Bima di kawasan elit Jakarta Selatan. Disebut rumah mewah, tapi cat dindingnya sudah menguning, instalasi listriknya sering bermasalah, halaman belakangnya penuh ilalang, dan atapnya selalu bocor setiap kali hujan turun. Pagi pertama di sana, Ibu Lestari menyerahkan sebuah buku tebal kepada saya. Uang belanja, listrik, air, dan gaji ART, catat semua di sini. Rumah ini tidak menampung orang yang numpang makan tanpa kerja, katanya. Saya mengambilnya dan bertanya, "Setiap bulan pembagian patungannya bagaimana, Bu?" Beliau menatap saya seolah mendengar hal aneh. Menantu itu yang harus urus semuanya. Mau patungan sama siapa? Bima yang berdiri di samping hanya tersenyum. "Ibu cuma bercanda. Nanti juga kamu terbiasa." Saya mempercayainya. Saya bangun jam 5 pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan dapur, lalu pergi bekerja. Pulang malam, saya lanjut memasak makan malam. Bulan-bulan pertama saya pikir dengan bekerja lebih rajin, keluarga ini akan melihat ketulusan saya. Tapi, semakin banyak yang saya kerjakan, mereka semakin menganggap itu sebuah kewajiban. Suatu hari, saya pulang larut setelah rapat hampir 10 jam. Baru masuk pintu, Ibu Lestari melempar kain pel ke lantai. "Tangga itu penuh debu. Kamu pulang kerja cuma tahu duduk saja," tegurnya. Padahal saya belum sempat melepas sepatu. Bima lewat dan berkata, "Kamu, bersihkan saja, Ras, biar ibu nggak marah." Saya bertanya padanya, "Kenapa bukan kamu yang bantu bersihkan?" Dia mengerutkan kening. "Aku baru pulang habis temui klien, jangan hitung-hitungan soal pekerjaan kecil begini." Saya menatap. Sepatunya yang masih berlumur lumpur membekas di lantai yang baru dipel, lalu menunduk memungut kain pel itu. Itulah pertama kalinya saya paham, di rumah itu, betapapun berat pekerjaan saya, akan selalu dianggap urusan kecil. Sedangkan, rasa tidak nyaman mereka adalah urusan besar. Pernah saya demam 39 derajat, Mbak Yuni, ART kami, izin pulang karena anaknya masuk rumah sakit. Saya baru berbaring sejam di kamar. Ibu Lestari mengetuk pintu dan berkata, "Malam ini ada tamu, kamu turun masak beberapa menu. Jangan sampai orang menertawakan keluarga ini karena tidak tahu cara menjamu tamu." Saya bilang saya sedang demam. Beliau membalas, "Perempuan meski sakit juga harus tahu cara mengurus rumah tangga." Bima berdiri di ambang pintu, melihat wajah saya yang pucat, tapi hanya berkata, "Kamu paksakan sedikit ya, demi ibu. Nanti setelah selesai baru istirahat." Saya turun ke dapur, belum 20 menit berdiri, kepala saya sangat pusing sampai harus berpegangan pada meja. Ibu Lestari melihatnya, tapi tetap berkata, "Jangan pura-pura lemah." Malam itu para tamu makan hingga nyaris jam 11 malam. Setelah membereskan dapur, saya jatuh terduduk di lantai. Bima lewat, menatap saya dan bertanya, "Kamu belum tidur?" Saya bilang saya tidak sanggup berdiri lagi. Dia terdiam beberapa detik, lalu menjawab, "Ya sudah, suruh ART bersihkan sisanya, besok pagi. Aku naik ke kamar dulu." Besok paginya, Ibu Lestari memarahi saya, karena bangun kesiangan. Bima sarapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak pernah menceritakan ini pada orang tua saya. Setiap ibu menelepon, saya selalu bilang saya baik-baik saja. Saya pikir mempertahankan keluarga lebih penting daripada meributkan siapa yang benar dan salah. Pemikiran itulah yang perlahan-lahan merendahkan harga diri saya setiap harinya. Memasuki tahun kedua pernikahan, Ibu Lestari mengeluh rumah ini terlalu usang, malu kalau ada tamu. Bima bilang, perusahaannya belum ada uang. Nita merengek, minta pindah kamar karena dindingnya lembab. Saya mendengar keluhan itu selama seminggu penuh. Malamnya saya menelepon Bapak. Saya bilang ingin merenovasi rumah ini agar kami bisa tinggal dengan nyaman dalam jangka panjang. Bapak bertanya, "Kamu sudah pikir matang-matang, Nduk?" Saya menjawab, "Saya ingin menganggap ini sebagai rumah saya sendiri, Pak." Bapak hanya membalas, "Kalau kamu rasa pantas, lakukanlah." Seminggu kemudian, tim kontraktor datang. Saya berbohong pada keluarga suami bahwa kantor saya memberikan fasilitas pinjaman karyawan tanpa bunga, dan saya yang akan meminjamnya. Nanti saya dan Bima cicil bersama. Ibu Lestari sangat gembira.
Untuk pertama kalinya beliau menggenggam tangan saya, dan berkata, "Ibu tahu kamu memang anak yang pengertian. Hampir 4 bulan proses renovasi. Siang saya bekerja, malamnya saya mampir ke proyek. Saya memilih sendiri jenis keramik, warna cat, hingga gorden. Taman belakang saya yang merancang. Sofa kulit berwarna krem, meja makan kayu walnut, lampu gantung di ruang tamu, sistem AC sentral, bahkan piano milik Nita pun saya yang membayar lunasannya. Di hari syukuran rumah, Ibu Lestari mengundang kerabatnya. Berdiri di tengah ruang tamu, beliau tertawa lantang, "Bima, anakku ini memang sukses bisnisnya, dia yang keluarkan uang untuk renovasi seluruh rumah ini." Semua orang memuji Bima sebagai pria mapan. Saat saya keluar dari dapur membawa piring buah, Nita menatap saya dan berbisik, "Mbak dengar begitu nggak merasa malu?" Saya bertanya, "Malu kenapa?" Dia menjawab, "Orang luar pasti mengira Mbak yang numpang enak di sini." Saya meletakkan piring dan berkata, "Asal semua senang, tidak apa-apa." Waktu itu saya benar-benar berpikir begitu. Belum genap setahun, perusahaan Bima krisis. Mitra bisnis menarik modal, utang, jatuh tempo, gaji karyawan tertunda 2 bulan. Bima pulang dengan wajah pucat, dia duduk di mobil sampai tengah malam. Saya menghampirinya, dia bilang kalau dalam 3 hari tidak ada dana masuk, perusahaannya akan dituntut, kantor disita, dan puluhan karyawan di PHK. Saya tanya butuh berapa. Dia menggeleng, "Kamu nggak akan bisa bantu, Laras." Malam itu juga saya menelepon Bapak. "Bapak," kembali bertanya, "kamu sudah pikir matang-matang?" Saya menjawab, "Mantap." Pagi harinya, dana miliaran rupiah masuk ke rekening perusahaan. Bima menatap angka itu dan terpaku. Dia bertanya dari mana uang ini. Saya berbohong lagi, bilang, "Saya pinjam dari kolega, nanti kami lunasi bersama." Dia memeluk saya di tengah kantor, di depan karyawannya, berjanji akan mengingat jasa ini seumur hidup. Ibu Lestari tidak tahu dari mana uang itu berasal. Begitu perusahaan stabil, ke mana-mana beliau membanggakan putranya yang hebat bisa menyelamatkan perusahaannya sendiri. Saya dengar dan diam saja. Seorang sahabat bertanya, "Kenapa kamu nggak bilang kebenarannya?" Saya jawab, "Namanya suami istri, siapa pun yang berbuat itu demi keluarga." Saya tidak tahu bahwa setiap kali saya diam, mereka semakin yakin bahwa semua kesuksesan itu murni milik mereka. Bima mulai berubah saat perusahaannya meraup untung besar. Dia beli mobil baru, mengganti gaya berpakaian, sering menemani klien. Dia pulang malam tanpa penjelasan. Ponselnya selalu ditelungkupkan, kata sandinya diganti. Lalu Maya muncul di perusahaan sebagai manajer hubungan eksternal. Dia muda, pintar, bicara, sering mendampingi Bima dalam pertemuan penting. Pertama kali saya bertemu dengannya adalah di pesta ulang tahun perusahaan. Maya menghampiri saya dengan gelas anggur di tangannya, tersenyum lalu berkata, "Mas Bima, Mbak Laras ini sukanya di rumah saja. Pasti Mbak nggak terbiasa dengan acara-acara seperti ini ya?" Saya menatapnya. "Saya bekerja di bidang keuangan selama bertahun-tahun. Acara seperti ini sudah saya hadiri jauh sebelum kamu lulus kuliah." Senyum Maya sedikit memudar. Bima langsung menarik saya ke samping dan menyalahkan saya karena bicara kurang bersahabat. Saya balik, bertanya, "Memangnya dia bersahabat? Baru kenal sudah merendahkan istri bosnya?" Dia menjawab, "Kamu jangan sensitif, Maya itu cuma bercanda." Ibu Lestari justru sangat menyukai Maya. Setiap Maya datang ke rumah, beliau mengajaknya ke dapur, menanyakan kabarnya, memujinya pintar dan pandai cari uang. Pernah suatu hari beliau berkata terang-terangan di depan saya, "Perempuan seperti Maya ini yang bisa bantu suami urus bisnis besar. Kalau cuma tahu urusan dapur, laki-laki cepat bosan." Saya meletakkan cangkir teh dan bertanya padanya, "Siapa yang mengeluarkan uang untuk menyelamatkan perusahaan Bima, Bu?" Beliau mendelik, "Jangan mengungkit beberapa peser uang lalu merasa dirimu hebat." Bima, yang berdiri di samping tidak mengatakan kebenarannya. Dia hanya menegur saya, "Ibu sudah tua, kamu ngalah sedikit dong." Saya menatapnya, "Sampai kapan aku harus mengalah?" Bima menjawab, "Itu cuma masalah kecil, jangan dibesar-besarkan." Sejak itu, perjalanan dinas Bima dan Maya semakin sering. Suatu malam, saya datang ke sebuah hotel untuk menyerahkan dokumen karena kepala akuntan menelepon, butuh tanda tangan segera. Saya melihat Bima dan Maya duduk di dalam mobil di ruang bawah tanah. Tangan wanita itu berada di bahu suami saya, wajah mereka sangat dekat. Saat melihat saya, Bima turun lebih dulu. Dia tidak minta maaf, tidak menjelaskan, hanya bertanya, "Kamu memata-mataiku?" Saya menyerahkan map itu padanya, "Kantormu butuh tanda tanganmu. Kalau soal dengan siapa kamu mau menandatangani jalan hidupmu, itu terserah kamu."
Maya turun dari mobil, merapikan rambutnya dan berkata, "Mbak jangan salah paham, kami cuma bahas pekerjaan." Saya menatap tangannya yang masih memegang shawl suami saya. "Pekerjaanmu sepertinya memang mengharuskan duduk menempel sedekat itu." Bima menarik tangan saya, menyuruh saya berhenti. Saya menepisnya dan bertanya, langsung, "Kamu ada hubungan apa dengan dia?" Bima diam sejenak, lalu menjawab, "Ada atau tidak, pernikahan ini sudah terlalu melelahkan." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sakit, hanya melihat semuanya dengan sangat jernih. Keesokan harinya, Ibu Lestari memanggil saya ke ruang tamu. Maya sedang duduk di sana. Di depannya ada sekotak kue mahal yang ia bawa. Beliau berkata, "Maya, datang untuk bahas urusan kantor, jangan tunjukkan wajah masamu di depan tamu." Saya bertanya, "Urusan kantor apa yang harus dibahas di rumah pada hari Minggu?" Maya tersenyum, "Mbak Laras kan gak paham kerjaan Mas Bima? Dijelaskan juga, susah." Saya membalas, "Benar, saya tidak paham jenis pekerjaan yang butuh menyelusup ke rumah tangga orang lain." Ibu Lestari langsung membentak, "Jaga mulutmu." Bima turun dari tangga, tidak menanyakan apa yang terjadi, hanya berkata pada saya, "Kamu naik ke kamar sana, jangan bikin suasana jadi tidak enak." Kalimat itu mengakhiri sisa-sisa kesabaran di hati saya. 3 hari kemudian, saya menghubungi pengacara, memeriksa seluruh dokumen yang berkaitan dengan rumah, dana pinjaman perusahaan, dan aset di rumah ini. Saya tidak mengamuk, tidak menginterogasi. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya melalui jalur hukum. Kejutan pertama yang saya temukan adalah, Bima ternyata tidak pernah membaca dengan teliti kontrak pinjaman perusahaannya. Saat krisis dulu, karena panik, ia menandatangani seluruh berkas pinjaman korporat yang dikeluarkan oleh perusahaan bapak saya, namun selama bertahun-tahun ia mengira itu adalah uang yang saya pinjam dari kenalan. Kejutan kedua, rumah mewah ini sebenarnya adalah aset milik perusahaan keluarga saya. Setelah kami menikah, Bapak hanya memberikan hak guna pakai bersyarat agar kami punya tempat tinggal yang stabil. Syaratnya sangat jelas. Hak guna pakai berlaku selama pernikahan masih ada. Saya tahu dari awal, tapi tidak pernah menggunakannya untuk menekan siapapun. Saya hanya ingin hidup sebagai istri biasa, bukan putri dari seorang presiden direktur konglomerat. Tapi saya tidak menyangka, kesederhanaan saya justru menjadi alasan bagi mereka untuk merendahkan saya. Ulang tahun Nita adalah tetes air terakhir. Saya sedang demam, tapi tetap harus menyiapkan pesta karena Ibu Lestari bilang undangan sudah disebar. Nita berganti gaun 3 kali, lalu melempar pakaiannya berserakan di kasur dan menyuruh saya menyetrikanya lagi. Saya menolak. Dia lari ke bawah mengadu pada ibunya. Ibu Lestari masuk ke dapur, merampas pisau dari tangan saya, membentak, 7 tahun. "Kamu dikasih makan di sini, disuruh bantu sedikit saja tidak becus." Saya meletakkan talenan dan membalas, "Uang belanja saya yang bayar. Uang renovasi rumah saya yang tanggung. Gaji art saya yang bayar. Ibu kasih makan saya pakai." "Apa?" Ibu Lestari terdiam sejenak lalu menampar wajah saya. Dapur seketika hening. Bima berdiri di pintu. Saya menatapnya, menunggu 1 kali saja dia membela saya. Dia melangkah maju, tapi bukan untuk bertanya apakah saya kesakitan. Dia berkata, "Minta maaf sana sama ibu, hari ini rumah sedang banyak tamu." Saya bertanya, "Ibumu baru saja menamparku, dan kamu tetap menyuruhku minta maaf?" Dia membalas, "Ibu cuma emosi, kamu jangan perbesar masalah." Saya melepas celemek, meletakkannya di meja. "Baik, aku tidak akan memperbesar masalah di sini. Aku akan mengakhirinya di tempat yang punya landasan hukum." Keesokan paginya, saya menyerahkan surat cerai. Bima menatapnya beberapa detik, lalu tanda tangan. Mungkin dia pikir saya cuma menggertak. Ibu Lestari malah tertawa. "Akhir pekan ini Maya mau datang makan malam. Kamu cepat kemasi barangmu biar rumah ini bersih." Saya melipat dokumen kesepakatan, memasukkannya ke dalam tas, lalu menjawab, "Baik, saya akan pergi tepat pada waktunya." Beliau tidak bertanya kapan waktu yang tepat itu, Bima juga tidak bertanya kenapa saya setenang ini. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa saat mereka bersiap menyambut penghuni baru, pengacara keluarga saya telah menyelesaikan proses pencabutan hak guna rumah ini, dan masa tenggang tanpa bunga untuk pinjaman perusahaan Bima juga akan segera berakhir. Mereka pikir saya keluar dari pernikahan ini hanya membawa koper kecil dan tangan kosong. Sebenarnya, yang saya bawa pergi tidak ada di dalam koper. Yang saya bawa adalah hak pakai rumah ini, sumber dana yang menyelamatkan perusahaannya, dan sikap diam yang selama 7 tahun menjadi tameng pelindung aib mereka. Saya melangkah keluar dari ruang makan, mendengar Ibu Lestari berseru, "Sore, nanti pastikan barangmu sudah beres semua. Rumah ini tidak menampung orang luar."
Saya berhenti di pintu, menoleh padanya. Ibu tenang saja, sore ini pasti ada yang beres-beres. Hanya saja, yang harus pergi belum tentu saya. Setelah keluar dari tempat pengurusan perceraian, saya tidak pulang ke rumah. Orang tua saya tidak juga ke kantor. Saya memesan taksi dan kembali ke rumah. Tempat saya tinggal selama 7 tahun terakhir. Di tangan saya hanya ada tas, tangan dan sebuah koper kecil yang sudah disiapkan dari semalam. Mbak Yuni membukakan gerbang. Begitu melihat koper itu, dia sudah paham, tapi hanya bertanya pelan, "Mbak Laras mau ambil barang?" Saya mengangguk. Masih ada satu urusan yang harus diselesaikan. Di ruang tamu, Ibu Lestari sedang minum teh bersama Nita. Di atas meja ada sekeranjang buah segar dan 2 kotak kue yang diikat pita cantik. Begitu melihat saya, Ibu Lestari meletakkan cangkirnya dengan kasar. "Sudah cerai masih berani, balik ke sini, mau apa kamu?" Saya meletakkan koper di dekat tangga dan menjawab, "Saya kembali untuk serah terima." Ibu Lestari mengernyit. "Serah terima apa? Kemasi bajumu cepat, tinggalkan kunci rumah di meja. Mulai hari ini, kamu tidak punya hak injak kaki di sini." Saya melirik jam dinding. Baru jam 10, lewat sedikit. Masih ada waktu sekitar 1 jam sebelum jadwal yang ditentukan. Saya tidak naik ke kamar, tidak juga membuka koper, saya hanya duduk di kursi, dekat jendela. Ibu Lestari menatap saya lama lalu tertawa sinis. "Kamu mau duduk, diam di situ sampai kapan?" Saya menjawab, "Sampai orang yang punya urusan datang." Nita yang sedang memegang ponsel langsung mendongak. "Mbak mau panggil siapa? Lagi? Teman? Saudara? Mau panggil orang buat bikin onar di sini?" Saya menatapnya. Tidak ada yang mau bikin onar. Mereka datang untuk menjalankan tugasnya. Nita tertawa keras. "Nada bicaramu sok jadi nyonya rumah saja." Saya membalas, "Tinggal lama di sebuah rumah tidak otomatis membuatmu jadi pemiliknya." Kalimat itu membuat senyum Nita kaku. Ibu Lestari langsung menyela, "Jangan bicara berteka-teki. Ini rumah keluargaku. Dari zaman almarhum bapak, mertuamu masih hidup, kami sudah tinggal di sini. Kamu yang datang belakangan, berani-beraninya bersuara tinggi." Saya tidak mendebat, hanya melihat jam lagi. Ketenangan saya membuat beliau semakin jengkel dibandingkan jika kami bertengkar mulut. Beliau berdiri, berjalan mendekati saya, dan menekan setiap kata, "Ku beri waktu 10 menit. Bawa barangmu dan pergi, atau kupanggilkan satpam kompleks." Saya menjawab santai, "Silakan panggil. Tapi sebelum memanggil, pastikan dulu, ibu punya hak untuk mengusir orang dari rumah ini." Ibu Lestari melotot. "Kamu mengancamku?" Saya menjawab, "Saya cuma mengingatkan ibu untuk mengecek surat-surat rumah ini." Nita menyalakan kamera ponselnya dan mengarahkannya pada saya. "Oke, hari ini, aku rekam semuanya, biar keluarga besar lihat, janda yang baru dicerai kok urat, malunya putus numpang di rumah mertua." Saya menatap lensa kameranya. "Rekam, yang jelas, Nita, jangan dipotong-potong, dan sebentar lagi, jangan dihapus." Nita tampak kaget karena saya tidak menghindar. Dia sedikit menurunkan ponselnya, lalu mengangkatnya lagi. "Mbak pikir aku takut?" Saya tersenyum. "Mbak cuma takut kamu tidak merekam bagian yang paling penting." Tepat saat itu, suara mesin mobil berhenti di halaman. Ibu Lestari langsung menoleh ke pintu, wajahnya yang garang tiba-tiba melembut. Yang masuk adalah Maya. Dia memakai gaun cerah, membawa tas kertas dari toko roti ternama. Di belakangnya ada Bima. Mereka masuk bersamaan. Tidak ada yang repot-repot menjelaskan kenapa belum genap sejam usai perceraian, mereka sudah tampil berdua. Ibu Lestari menyambutnya dengan gembira. "Kamu sudah datang, Nak. Baru saja ibu mau telepon." Maya tersenyum manis, "Aku cuma mampir antar dokumen buat Mas Bima. Sekalian jenguk ibu." Ibu Lestari mengambil kotak kue itu dan mengajaknya duduk. Nita langsung mengarahkan kameranya ke arah Maya lalu tertawa. "Pas banget, hari ini rumah kita lagi ada momen bahagia." Saya menatap Bima. Dia berdiri di ambang pintu, pandangannya beralih dari koper ke wajah saya. "Kenapa kamu belum pergi?" tanyanya. Saya menjawab, "Belum, waktunya." Dia mengernyit. "Waktu apa?" Saya bilang, "Waktu serah terima." Maya melirik Bima sebentar. Ibu Lestari mendengus sinis. Gayanya kayak direktur lagi, ngurus proyek besar. Barang cuma baju bekas beberapa potong saja pakai acara, serah terima segala. Maya meletakkan tasnya, bertanya dengan nada lembut yang dibuat-buat, "Mbak Laras masih kurang barang apa? Kalau butuh orang buat bantu, angkat-angkat, aku bisa panggilkan orang." Saya menatapnya. "Tidak perlu panggil siapa-siapa, orang yang akan membantu sudah diatur." Ibu Lestari menarik tangan Maya dan berseru cukup keras agar semua mendengar. "Nggak usah pedulikan dia. Ada orang yang nggak punya tempat tujuan makanya cari alasan buat mengulur waktu." Lalu beliau menoleh ke Nita. "Nita,
Antar Kak Maya, ke atas lihat kamar lantai 2. Bereskan sedikit, sudah bisa ditempati. Maya, sedikit ragu, dia menatap Bima. Tapi Bima tidak melarang, dia hanya menghindari kontak mata dengan saya. Nita langsung berdiri, menarik tangan Maya ke arah tangga sambil berkata, kamar itu sebentar lagi kosong. Balkonnya luas, kalau Kak Maya suka, nanti gordennya aku ganti warna lain. Dari belakang, saya menyela, kalau suka kamarnya, lihat-lihatnya yang cepat. Sebentar lagi orangnya mau mengunci pintunya. Langkah ketiga orang itu terhenti. Ibu Lestari berbalik dengan kasar. Ngomong, apa kamu? Saya membalas. Sudah saya bilang, sebentar lagi ada yang datang. Untuk serah terima, beliau menunjuk saya. Ini rumahku, siapa yang berani kunci pintunya? Saya menjawab santai. Tentu saja orang yang punya wewenang hukum. Bima melangkah mendekat, merendahkan suaranya. Laras, jangan bikin urusan ini jadi jelek. Kita sudah resmi cerai. Aku bisa transfer sejumlah uang lagi, kamu, sewa hotel dulu beberapa hari, sambil cari tempat tinggal. Saya menatapnya. Kamu pikir aku duduk di sini karena nggak punya uang sewa hotel? Bima diam. Maya yang berada di tangga menoleh ke bawah, nadanya melembut lagi. Mbak jangan, salah paham sama Mas Bima, dia cuma mau semuanya selesai baik-baik. Saya menjawab tajam, jangan bicara mewakili orang lain, apalagi saat kamu sendiri tidak tahu sedang melangkah masuk ke lubang apa. Ekspresi Maya berubah. Mbak, nyindir apa sih? Saya membalas, saya cuma menyarankan, sebaiknya kamu tanya, jelas-jelas, kamar yang baru saja mau kamu lihat itu sertifikatnya atas nama siapa? Bima membentak, cukup Laras. Saya berdiri, menatap matanya. Kamu yang seharusnya cukup Bima. Baru semenit pisah cerai sudah bawa wanita lain, lihat-lihat kamar, kamu nggak perlu menjaga harga diriku, tapi setidaknya, jagalah harga dirimu sendiri. Ibu Lestari ikut campur, anakku sekarang lajang, bebas bawa siapa saja ke sini. Kamu pakai hak apa nanya-nanya? Saya menjawab, tenang, saya tidak bertanya. Saya cuma mengingatkan supaya kalian tidak buru-buru membagi sesuatu yang belum tentu milik kalian. Ibu Lestari maju, meraih gagang koper saya, dan berniat melemparnya keluar pintu. Saya menahan gagangnya. Beliau menggeram. Bawa barangmu keluar. Saya menjawab, pasti saya bawa, tapi bukan sekarang. Beliau memaksa menarik lagi koper itu. Miring, resletingnya terbuka, beberapa helai baju dan beberapa buku catatan jatuh ke lantai. Nita tertawa, beneran gak ada barang berharga. 7 tahun, tinggal di rumah. Pas pergi cuma bawa rongsokan. Saya menunduk, memungutnya satu persatu. Maya yang berdiri melihat adegan itu berkata pelan, Mbak, kalau butuh kardus, aku bisa suruh orang bawakan. Saya mendongak, barang yang perlu saya bawa tidak ada di dalam koper, tapi ada di dalam map dokumen. Kalimat itu membuat Bima menatap saya lebih lama. Dia mulai menyadari, ada yang tidak beres, tapi Ibu Lestari belum mau berhenti. Beliau mengambil ponsel. Baik, kalau kamu memang tidak mau pergi, aku telepon. Orang tuamu sekarang biar mereka lihat anak perempuannya ini sudah cerai, tapi masih tak tahu malu numpang di rumah orang. Saya kembali duduk, silakan, hubungi. Bima angkat suara, Ibu, sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Ibu, Lestari menepis, kamu diam. Perempuan macam ini harus dikasih tahu ke orang tuanya. Nita langsung mengaktifkan pengeras suara ponsel ibunya, menyorotkan kameranya lagi. Ibu Lestari mencari nomor bapak saya, lalu menekan tombol panggilan. Hanya beberapa nada dering, panggilan diangkat. Suara bapak terdengar berat dan tenang. Halo, saya dengar. Ibu Lestari tanpa basa-basi langsung memberondong, Pak Wibowo, datang ke sini sekarang. Jemput anak bapak. Sudah cerai tapi masih ngeyel duduk di ruang tamu saya. Rumah saya tidak menampung benalu, ruang tamu, seketika sunyi. Bima mengernyitkan dahi tapi tak menghentikan ibunya. Nita, tersenyum puas. Maya menundukkan pandangannya. Bapak terdiam beberapa detik, lalu bertanya, Larasati masih di sana? Ibu Lestari mendengus, betul, dia duduk manis di ruang tamu saya, malah ngancam-ngancam ada yang mau kunci rumah saya. Bapak cepat datang ke sini dan didik ulang anak bapak. Bapak bertanya, lagi? Ibu minta saya datang menjemput dia pergi, begitu? Ibu Lestari menjawab, ketus? Iya, jemput anak bapak yang menyusahkan ini, jangan bikin malu keluarga. Saya, nada suara bapak tetap tenang. Baik, sekitar 30 menit lagi saya sampai. Lalu telepon diputus. Ibu Lestari meletakkan ponselnya dengan wajah penuh kemenangan. Dengar sendiri kan? Bapakmu juga tahu malu, makanya mau datang, menjemput secepat itu. Saya melirik jam, masih belum masuk waktu janjian. Silakan ditunggu, Bu. Nita yang masih merekam berkata, nanti kalau bapak, ibumu datang, jangan nangis-nangis minta tinggal di sini ya. Saya bertanya,
padanya, "Kenapa aku harus minta tinggal di sini?" Dia membalas, "Ya karena, selain rumah ini, Mbak mau tinggal di mana lagi?" Saya menatapnya tajam. "Nita, kamu tinggal di rumah yang kamu sendiri tidak tahu siapa pemilik aslinya, tapi masih merasa berhak mengasihani orang lain?" Nita mau membalas, tapi Bima mengangkat tangan menghentikannya. Bima menghampiri saya dan berbisik tegang, "Kamu merencanakan apa, Laras?" Saya menjawab santai, "Hanya melakukan hal yang seharusnya kulakukan sejak lama." Dia bertanya lagi, "Kamu panggil siapa kemari?" Saya menjawab, "Tunggu saja sebentar lagi." Ibu Lestari yang mendengarnya kembali marah. "Nggak usah tunggu-tungguan, aku panggil satpam sekarang juga." Saat beliau hendak menekan ponsel, bel gerbang berbunyi. Mbak Yuni buru-buru berlari keluar, lalu beberapa menit kemudian, kembali bersama seorang pria berseragam kurir. Pria itu memegang sebuah amplop coklat tebal dan berkata, "Ada surat tercatat yang harus ditandatangani oleh penghuni rumah." Ibu Lestari mengernyit, "Saya nggak pesan barang apa-apa." Kurir itu membalas, "Ini bukan paket barang, Bu. Ini dokumen pemberitahuan. Harus ada tanda tangan penerima." Ibu Lestari menandatanganinya dengan cepat lalu melempar amplop itu ke meja. Paling brosur iklan asuransi. Saya melirik amplop itu dan berkata, "Sebaiknya Ibu baca. Itu surat somasi terakhir." Ibu Lestari menatap saya penuh curiga. Nita mengambil amplop itu, merobeknya, dan membaca lantang beberapa baris pertama. "Surat pemberitahuan pengosongan dan serah terima aset properti." Suara Nita perlahan mengecil. Ibu Lestari merebut surat itu, membaca beberapa baris, dan wajahnya langsung pucat pasi. Namun sedetik kemudian beliau membanting kertas itu ke meja. "Ini pasti surat palsu. Pasti akal-akalan kamu kan, Laras?" Saya tidak perlu menyentuh kertas itu. Di sana ada nomor referensi hukum, cap resmi, dan nomor kontak. Ibu bisa telepon untuk memastikannya sendiri. Bima membungkuk, mengambil surat itu. Dia membacanya dengan teliti. Semakin lama, dia membaca, rahangnya semakin mengeras. Dia menatap saya. "Laras, apa maksudnya?" "Ini," saya menjawab, "sesuai yang tertulis di kertas itu." Dia berkata dengan nada tinggi, "Rumah ini milik keluargaku." Saya balik bertanya, "Siapa yang bilang begitu?" Dia tertegun. Ibunya pernah bilang, kerabatnya pernah bilang, tetangga juga. "Tapi selama 7 tahun tinggal di sini, pernahkah ada yang menunjukkan sertifikat rumah ini padamu, Bima?" Ibu Lestari membentak keras, "Ini peninggalan bapak mertuamu. Kami sudah puluhan tahun tinggal di sini." Saya membalas tenang, "Tinggal lama di suatu tempat, tidak mengubah status kepemilikannya, Bu." Beliau berteriak histeris, "Kamu menipu keluarga kami." Saya menjawab tegas, "Saya tidak pernah bilang rumah ini milik saya, tapi saya juga tidak pernah bilang ini milik ibu, kalian sendiri yang mengklaimnya." Bima membalik ke halaman terakhir, melihat tanggal serah terima, lalu bertanya dengan suara bergetar, "Hari ini?" Saya mengangguk, "Ya, hari ini." Maya turun dari anak tangga, merebut kertas itu dari tangan Bima, membacanya sekilas, lalu menoleh padanya. "Mas bilang rumah ini atas nama keluarga Mas." Bima tidak langsung menjawab. Ibu Lestari menyela gugup, "Jangan dengarkan dia, Maya. Ini cuma gertakan saja." Maya menatap Bima, bukan ibunya. "Mas pernah janji, habis cerai, Mas mau renovasi kamar atas buat aku. Mas bilang rumah ini 100% gak ada hubungannya sama mantan istri Mas." Bima bergumam, "Aku juga mengira begitu." Maya tersenyum sinis. "Mas mengira? Atau Mas tahu pasti?" Ruangan itu mendadak hening. Pukulan pertama mendarat tepat saat Ibu Lestari merasa di atas angin. Wanita yang hendak dibawanya masuk ke rumah, kini mulai meragukan anak kandungnya. Nita yang memegang ponsel kini tangannya gemetar. Saya menatap ke arah kameranya. "Terus rekam, Nita." Katanya mau direkam sampai habis. "Tadi pas kamu pikir aku diusir, kamu semangat mau pamer ke keluarga besar. Sekarang pas giliran keluargamu sendiri yang kena, kenapa berhenti?" Nita tersipu malu. Ibu Lestari merampas ponsel dari tangan putrinya dan membantingnya ke sofa. Semua berhenti merekam. Saya tersenyum, rekaman tadi sudah cukup, kok. Biar nanti nggak ada yang bikin cerita fitnah bahwa hari ini aku bawa preman merebut rumah orang. Bima meremas surat pemberitahuan itu, bertanya dengan nada menuduh, "Bapakmu yang dibalik semua ini, kan?" Saya membalas, "Kamu nanya karena bapakku melindungi anak perempuannya, atau kamu marah karena bapakku tidak mau lagi meminjamkan asetnya secara gratis untuk keluargamu?" Wajahnya memerah marah. "Aku tidak pernah tahu kalau rumah ini ada hubungannya dengan keluargamu." Saya mengangguk. "Ya, kamu tidak tahu karena selama 7 tahun kamu tidak pernah bertanya dari mana semua fasilitas ini berasal. Setiap kali butuh uang,
Uangnya, ada. Rumah butuh direnovasi, ada yang bayar, semua tagihan lunas. Kamu tinggal, menikmati dan menganggap itu semua hakmu. Bima mendekat, berbisik keras, berarti kamu sengaja menyembunyikannya dariku. Saya menjawab tegas, aku hidup denganmu sebagai istri, bukan sebagai pewaris perusahaan. Aku tidak pamer untuk menguji siapa-siapa. Aku hanya tidak mau menjadikan harta sebagai syarat pernikahan, tapi justru kamu dan ibumu yang menilai kesederhanaanku sebagai tanda bahwa aku ini tidak punya apa-apa. Ibu Lestari memukul meja dengan keras. Cukup. Sekalipun surat ini asli, kalian tidak bisa mengusir kami sekarang juga. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun, hukum pasti beri kami waktu. Saya melirik jam dinding lagi. Waktu sudah diberikan di surat-surat peringatan sebelumnya. Ini bukan surat yang pertama, Bu. Ibu Lestari kaku, menoleh cepat ke arah Bima. Kamu pernah terima surat kayak gini sebelumnya? Bima menggeleng bingung. Nita tiba-tiba teringat sesuatu. Beberapa minggu lalu ada beberapa amplop cokelat datang. Ibu bilang itu brosur asuransi, jadi ibu suruh buang ke laci. Ibu Lestari menatap tajam putrinya. Laci mana? Nita tergagap. Laci dekat pintu depan, Bu. Mbak Yuni yang mendengarnya langsung lari mengambilnya. Sesaat kemudian, dia kembali, membawa 3 amplop yang masih tertutup rapat, masing-masing dengan cap tanggal penerimaan. Ibu Lestari mengambilnya, tangannya mulai gemetar. Tanda tangan penerima di 2 surat sebelumnya adalah tanda tangannya sendiri, tapi dia tidak pernah membukanya. Pukulan kedua membuat beliau tak bisa lagi berkelit bahwa mereka diserang. Tiba-tiba, semua surat peringatan sudah tiba tepat waktu di alamat yang benar, hanya saja arogansinya membuat beliau mengabaikannya. Maya menatap mantan suami. Saya bertanya sinis, Mas benar-benar tidak tahu apa-apa. Bima menjawab, aku nggak pernah lihat surat-surat ini, Maya. Maya menggeleng tak percaya. Tapi, Mas tinggal di sini. Perusahaan Mas juga lagi susah. Dan Mas sama sekali tidak pernah mengecek aset yang Mas klaim sebagai milik Mas sendiri. Bima membentak, Maya, jangan bahas ini sekarang. Maya mundur selangkah. Aku cuma mau tahu ini sedang terlibat dalam drama apa. Ibu Lestari buru-buru meraih tangan Maya. Maya, kamu tenang saja, rumah ini nggak mungkin diambil orang. Ibu sudah di sini puluhan tahun, hukum nggak mungkin sewenang-wenang. Saya memotong, hukum tidak dinilai dari siapa yang paling sering pamer rumah ke tetangga, Bu, tapi dari nama yang ada di sertifikat. Ibu Lestari menatap saya, suaranya mulai merendah meski masih berusaha menjaga gengsi. Kamu maunya apa sekarang? Uang. Kan, sebut saja angkanya, biar sandiwara ini cepat selesai. Saya memandangnya lekat-lekat. Selama 7 tahun, wanita ini selalu merasa segalanya bisa diselesaikan dengan melempar tanggung jawab pakai uang. Hari ini tidak ada angka yang bisa dinegosiasikan, Bu. Beliau bertanya lagi, terus kamu mau kami sujud minta ampun ke kamu? Saya menjawab dingin, saya tidak butuh orang bersujud, saya cuma butuh kalian mematuhi apa yang sudah disepakati di atas kertas. Bima angkat bicara, Laras, aku mau bicara berdua denganmu. Saya menjawab, lugas, sudah tidak ada urusan pribadi di antara kita. Dia berusaha menarik lengan saya ke samping, tapi saya menepisnya. Kalau mau tanya di sini, di depan semua orang. Bima melirik ibu dan adiknya, lalu bertanya pelan, rumah ini sebenarnya atas nama siapa? Saya membalas, kamu akan lihat dokumen lengkapnya waktu perwakilan legal datang nanti. Dia bertanya lagi, terus, barang-barang di dalam rumah ini? Saya menjawab, semua akan diinventarisasi, barang pribadi bawa masing-masing. Aset yang melekat pada properti ini akan diurus sesuai daftar barang. Nita langsung menyambar, barang di kamarku itu milikku. Nggak ada yang boleh sentuh. Saya menatap Nita, barang yang kamu beli sendiri pakai uangmu, silakan, bawa. Barang yang ada bukti kepemilikannya, tinggalkan. Nita berteriak, Mbak, pikir barang yang sudah dibelikan untuk orang lain bisa ditarik lagi? Saya membalas tenang. Ada yang berstatus hadiah, ada yang masuk inventaris rumah, bukti bayarnya jelas. Nggak usah teriak-teriak. Maya berdiri mematung, matanya terus melirik ke arah gerbang. Dia mungkin sedang menghitung untung rugi. Apakah harus bertahan, atau lari sebelum keadaan makin buruk? Ibu Lestari mencoba menelepon bapak saya lagi, tapi kali ini tidak diangkat. Ditelepon lagi, tetap tidak ada jawaban. Beliau menoleh pada saya. Bapakmu sengaja menghindar ya? Saya menjawab, Bapak sedang di jalan ke sini. Beliau tertawa dipaksakan. Bagus. Nanti aku mau tanya langsung, apa dia mau putus hubungan baik-baik sama mantan besan. Saya mengingatkan, bukannya tadi ibu yang nyuruh bapak datang buat menjemput Benalu? Sekarang kok tiba-tiba bicara soal hubungan baik?
Ibu Lestari tersedak kata-katanya sendiri. Nita melirik jam, lalu berkata, ini sudah hampir 30 menit. Kalau bapak ibumu datang, Mbak, langsung pergi dari sini kan? Saya berdiri, merapikan pakaian saya lalu berkata, nanti kita lihat sama-sama, siapa yang harus pergi. Tiba-tiba dari halaman luar terdengar deru mesin mobil. Bukan cuma satu, tapi beberapa mobil sekaligus. Suara roda bergesekan dengan aspal saat berbelok masuk gerbang, lalu berhenti berjejer rapi. Mbak Yuni lari keluar. Beberapa detik, kemudian kembali dengan wajah panik bercampur kaget. Nyonya, banyak mobil masuk ke halaman. Ada orang-orang pakai seragam juga. Ibu Lestari langsung merapikan rambut dan kerah bajunya, lalu berseru pongah, pasti bapak ibunya bawa tukang angkut buat pindahan. Akhirnya tahu diri juga dia. Ingat, nanti periksa, baik-baik jangan sampai ada barang kita yang terbawa. Saya tidak menanggapi, hanya menatap ke arah pintu utama. Bima berdiri di dekat jendela, surat pemberitahuan itu masih ia genggam erat. Maya perlahan mundur menjauh dari Bima. Nita yang memegang ponsel sudah tidak berani lagi menyalakan kamera. Suara pintu, mobil ditutup bergantian dari luar, disusul suara derap langkah sepatu yang teratur dan tegas mendekati pintu. Ibu Lestari berseru keras pada Mbak Yuni, buka pintunya lebar-lebar. Biar bapak, ibunya masuk. Hari ini aku mau kasih tahu mereka kelakuan anak perempuannya yang kurang ajar ini. Pintu ruang tamu terbuka. Yang masuk pertama kali bukanlah orang tua saya, melainkan seorang pria parubaya mengenakan setelan jas gelap, rapi. Di tangannya ada koper dokumen. Di belakangnya, mengekor tim manajemen, aset properti, staf inventaris barang, dan 2 orang keamanan berseragam. Pria berjas itu berhenti di tengah ruang tamu, menatap lurus ke arah saya, lalu menunduk memberi hormat. Selamat pagi, Ibu Larasati. Kami tiba tepat waktu. Saya mengangguk. Silakan mulai, Pak. Wajah Ibu Lestari berubah total. Dia menatap orang-orang asing itu lalu menoleh padanya. Sebelum sempat bertanya, pria berjas itu membuka kopernya, meletakkan tumpukan dokumen tebal di atas meja dan berkata tegas, kami datang bukan untuk mengangkut barang Ibu Larasati. Kami datang untuk mengambil alih kembali seluruh bangunan dan aset properti rumah ini. Pria itu duduk berhadapan dengan Ibu Lestari dan memperkenalkan diri sebagai pengacara Surya. Saya perwakilan legal dari PT Cipta Persada, entitas resmi yang memegang hak milik sah atas aset properti ini. Mendengar itu, Ibu Lestari malah tertawa terbahak-bahak, suara tawanya kering dan nyaring. Kalian ini pasti orang bayaran Laras buat main sandiwara kan? Saya tinggal di rumah ini puluhan tahun. Semua tetangga tahu ini rumah keluarga saya. Pengacara Surya tidak berdebat. Beliau membuka map, mengeluarkan dokumen yang sudah dilaminating dan ditata rapi, lalu meletakkannya di hadapan semua orang. Kami tidak bekerja berdasarkan omongan tetangga, Ibu. Kami bekerja berdasarkan sertifikat hak milik, perjanjian manajemen aset, dan surat perjanjian hak guna pakai berbatas waktu. Ibu Lestari menggebrak meja. Saya nggak peduli sama kertas-kertas itu. Rumah ini peninggalan almarhum suami saya. Pengacara Surya menatap tajam. Apakah Ibu punya sertifikat atau bukti hitam di atas putih untuk mendukung klaim tersebut? Ibu Lestari terdiam. Beliau menoleh ke Bima. Bima, ambil sertifikat rumah ini. Bima terpaku, wajahnya tegang. Ibu membentak lagi, mana surat rumahnya? Bima bergumam pelan. Bima nggak pernah pegang, Bu. Ibu Lestari membelalak, bapakmu yang mewariskan. Masa nggak ada suratnya? Kenapa kamu nggak tahu? Bima menatap ibunya dengan sorot penuh kekecewaan. Selama ini ibu yang selalu bilang rumah ini milik keluarga kita. Pernahkah ibu nunjukin sertifikatnya ke Bima? Ibu Lestari gelagapan, lalu menunjuk pengacara Surya. Bapak jangan coba-coba pakai dokumen palsu untuk menipu kami. Pengacara Surya mendorong salinan dokumen berstempel basah ke arah Ibu Lestari. Di situ tercetak jelas nomor registrasi BPN, tanggal pengesahan, dan QR kode pelacakan. Ibu bisa hubungi BPN atau notaris sekarang juga untuk memvalidasinya. Ibu Lestari tidak menyentuh kertas itu, Nita yang merebutnya. Dia membalik halamannya cepat, wajahnya perlahan memucat. Nama pemiliknya bukan Mbak Laras, gumam Nita. Pengacara Surya membenarkan, tentu saja, pemilik sahnya adalah PT Cipta Persada. Nita mendongak, merasa menang. Nah, terus apa? Urusannya sama Mbak Laras? Pengacara Surya menoleh ke arah saya lalu, menjelaskan, Ibu Larasati adalah pihak yang diberikan wewenang penuh oleh perusahaan untuk mengelola hak pakai aset ini selama masa pernikahannya. Namun, penarikan kembali aset hari ini dilakukan berdasarkan keputusan direksi perusahaan, tidak bergantung pada kehendak pribadi Ibu Larasati. Mendengar itu, Ibu Lestari merasa menemukan celah. Dia menunjuk saya, tuh kan, kamu juga bukan pemiliknya. Kalian gak bisa sembarangan mengusir kami cuma karena dia cerai.
Pengacara Surya menarik dokumen lain, membuka halaman yang sudah ditandai stabilo kuning. Hak guna pakai atas rumah ini diberikan kepada keluarga ibu selama ikatan pernikahan antara Ibu Larasati dan Bapak Bima masih sah secara hukum. Syarat pembatalannya tertulis sangat jelas. Apabila pernikahan berakhir, maka hak guna pakai otomatis hangus. Ibu Lestari merebut dokumen itu, membacanya berulang-ulang, lalu berseru, "Saya nggak pernah tanda tangan perjanjian konyol ini." Pengacara Surya menjawab, "Tenang, ibu memang bukan pihak penanda tangan. Pihak yang menandatangani perjanjian serah terima ibu saat itu, yaitu almarhum suami ibu. Dokumen ini sah, lengkap dengan tanda tangan, cap jempol, dan legalisasi notaris." Tubuh Ibu Lestari menegang kaku, bibirnya bergetar. "Suami saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu, kalian sengaja pakai nama orang mati buat menipu?" Pengacara Surya menyerahkan salinan, KTP dan spesimen tanda tangan mendiang suami Ibu Lestari. Beliau memandangi kertas itu lama sekali, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Bima mendekat, mengambil dokumen dari tangan ibunya. Dia membacanya, lambat-lambat, lalu menoleh ke saya. "Kamu tahu soal ini dari awal?" Saya menjawab, "Aku tahu kalau hak pakai rumah ini ada syaratnya." Dia bertanya, "Kenapa kamu nggak pernah bilang?" Saya membalas, "Karena waktu kita menikah, aku nggak pernah berpikir akan datang harinya di mana aku harus pakai setumpuk kertas kontrak untuk membuktikan bahwa aku bukan benalu yang numpang hidup di sini." Bima meremas kertas itu, "Jadi kamu biarkan keluargaku mengira ini rumah kami?" Saya menatap matanya, "Aku tidak pernah bilang begitu. Ibumulah yang selalu pamer rumah ini ke orang-orang. Kamu yang selalu mengklaim sebagai penyumbang dana renovasi. Keluargamu yang selalu menyebutku benalu yang numpang. Enak, kalian sendiri yang mengarang cerita itu." Bima membela diri, "Aku benar-benar tidak tahu soal status kepemilikan rumah ini." Saya membalas dingin, "Kamu tidak tahu karena kamu tidak mau tahu. Kamu sudah terbiasa disuapi. Fasilitas mewah, rumah bagus, uang dadakan saat perusahaan krisis, tagihan bulanan beres. Kamu cuma tinggal terima bersih tanpa pernah bertanya dari mana asalnya." Ibu Lestari tiba-tiba bangkit, menunjuk tim inventaris aset. "Walaupun bangunan ini punya perusahaan, tapi barang-barang di dalamnya punya kami. Nggak ada yang boleh nyentuh." Staf inventaris membuka tablet komputernya. "Seluruh aset yang melekat pada bangunan ini sudah memiliki daftar inventarisasi resmi. Kami akan mencocokkan satu persatu. Barang pribadi silakan dibawa. Barang yang terdaftar atas nama perusahaan atau penyumbang dana renovasi akan ditahan." Nita berteriak, "Sofa kulit ini kami yang beli, meja makan ini kami yang beli, gordennya aku yang pilih." Saya menatap Nita lekat-lekat. "Gorden itu aku yang pilih bersama desainer interior. Uangnya ditransfer langsung dari rekening pribadiku." Nita mencibir, "Halah, ngomong apa aja bebas." Staf inventaris membuka faktur elektronik di layarnya, membaca lantang, tanggal pembelian, nama vendor, nominal, dan nomor rekening pembayar, semuanya cocok dengan data rekening Ibu Larasati. Nita terbungkam, Ibu Lestari menyela, "Gorden sebiji harganya berapa sih? Pakai diungkit-ungkit." Staf inventaris melanjutkan daftarnya dengan suara datar, AC sentral, lampu, gantung kristal, kitchen set, meja makan kayu walnut, sofa kulit, sistem water, filter, sistem irigasi taman otomatis, dan sebuah grand piano. Seluruh faktur, pembelian dan mutasi rekeningnya berasal dari PT Cipta Persada atau rekening pribadi Ibu Larasati. Ibu Lestari membentak, "Rumahku sudah pakai barang-barang ini bertahun-tahun. Ya otomatis jadi milik kami." Pengacara Surya menanggapi, "Hak pakai tidak melahirkan hak milik ibu. Sama seperti kalau ibu menyewa rumah. Ibu tidak bisa mengklaim kursi yang ibu duduki selama 5 tahun, tiba-tiba berubah jadi kursi milik ibu pribadi." Kalimat tajam itu membuat beberapa orang dari luar rumah yang sedang mengintip dari pagar saling berbisik. Wajah Ibu Lestari merah padam. "Bapak jangan menghina ya." Surya menjawab, "Tenang, saya cuma menjelaskan dengan analogi yang paling mudah dipahami." Tepat saat itu, Nita berlari melindungi pianonya. Dia menutupi tutsnya dan berkata, "Ini kado ulang tahunku dari Mas Bima. Barang yang sudah dihibahkan, nggak bisa ditarik balik." Staf inventaris mengecek kode barcode di bawah piano. Grand piano ini dibeli melalui rekening Ibu Larasati. Keterangan pada nota, tertulis, "Hadiah personal untuk Saudari Nita. Karena ini hibah pribadi, Saudari Nita berhak membawanya." Nita baru saja mau bernapas lega. Staf itu melanjutkan, "Namun, biaya jasa profesional untuk pembongkaran, pengangkutan, dan risiko kerusakan instrumen ini saat dipindahkan menjadi tanggung jawab Saudari Nita sepenuhnya." Nita menatap saya, matanya memancarkan rasa campur aduk. Mungkin dia tidak pernah mengira
bahwa selama ini sayalah yang membelikan piano. Impiannya, bukan sekadar memajangnya di rumah. Dia bertanya lirih, kenapa Mbak, nggak pernah bilang kalau Mbak yang beli? Saya menjawab singkat, buat apa, diumbar? Waktu terima piano itu kamu senang, itu sudah cukup buatku. Nita menundukkan kepalanya. Ibu Lestari menarik lengan putrinya. Jangan dengarkan dia pamer jasa. Semua yang dia lakukan pasti ada pamrihnya. Saya membalas tatapan wanita itu. 7 tahun ibu bilang saya benalu yang tidak berkontribusi apa-apa. Giliran ada bukti, hitam di atas putih, ibu bilang saya pamrih, lalu di mata ibu, kebenaran macam. Apa yang bisa membuat ibu puas? Ibu Lestari tak sanggup menjawab. Di luar, terdengar suara mobil berhenti lagi. Beberapa detik kemudian, bapak dan ibu saya masuk ke ruang tamu. Bapak memakai kemeja batik rapi, ibu berjalan di sebelahnya dengan tenang. Ibu Lestari melihat mereka dan langsung menerjang, maju. Pas sekali kalian datang. Anak kalian ini sekongkol dengan orang luar mau mengusir kami sekeluarga dari rumah kami sendiri. Bapak tidak memedulikan racauan itu. Beliau menatap saya dulu. Kamu nggak apa-apa, Nduk? Saya mengangguk. Laras baik, Pak. Bapak mengangguk puas, lalu berpaling ke pengacara Surya. Dokumennya sudah diverifikasi semua? Surya berdiri hormat. Sudah, Bapak Presiden Direktur. Seluruh berkas sudah dicocokkan. Eksekusi. Penarikan aset bisa segera dijalankan. Gelar Presiden Direktur membuat Nita tersentak. Maya yang bersandar di dekat tangga nyaris menjatuhkan tasnya. Ibu Lestari menatap bapak saya dari atas ke bawah. Bapak, Presiden Direktur PT Cipta Persada? Bapak menjawab singkat, betul. Ibu Lestari menggelengkan kepala tak percaya. Mustahil. Bapak kan cuma jualan material bangunan kecil-kecilan di daerah. Bapak saya tersenyum tipis. Keluarga saya memang berbisnis bahan bangunan. Tapi saya tidak pernah bilang, skalanya kecil-kecilan. Ibu sendiri yang menyimpulkannya. Ibu Lestari menoleh, tajam ke arah saya. Jadi selama ini kamu pura-pura miskin buat ngetes keluarga. Saya membalas tenang, saya tidak pernah mengetes siapapun. Saya cuma hidup pakai ajaran orang tua saya, kerja sendiri, biayai hidup sendiri, tidak pakai kekayaan keluarga untuk memaksa orang lain menghormati saya. Tapi keluarga, ibu cuma menilai orang dari baju dan mobil mewah, lalu memvonis harga diri saya. Seenaknya, ibu saya melangkah maju berdiri di sebelah saya. Beliau tidak marah, suaranya sangat lembut namun menusuk. Anak perempuan saya masuk ke keluarga ini dengan tangan kosong dan tanpa pamer harta, bukan berarti dia tidak punya rumah untuk pulang. Ibu Lestari menggigit bibir, suaranya melemah. Biar bagaimanapun kita, pernah jadi besan. Apa Bapak tega memutus tali silaturahmi sekejam ini? Bapak menatapnya tajam. Orang yang menyebut putri saya benalu dan menyuruh saya menjemput anak kurang ajar pulang. Bukanlah saya, Bu. Ibu Lestari menunduk, malu, tapi masih mencoba membela diri. Urusan rumah tangga ya rumah tangga, urusan harta ya jangan dicampur adukkan. Bapak mengangguk mantap, benar sekali. Makanya hari ini, kami menyelesaikan urusan harta ini dengan kontrak hukum, bukan dengan perasaan. Bima maju membawa dokumen di tangannya, menghadap bapak saya. Pak, soal rumah, ini saya benar-benar tidak tahu. Tapi kenapa syaratnya harus diikat dengan status pernikahan? Bapak menjawab, waktu kalian menikah, Laras meminta saya meminjamkan rumah ini agar kalian tidak pusing mikir tempat tinggal. Saya setuju, tapi karena ini aset korporasi, aturannya harus ketat. Hak pakai diberikan hanya selama ikatan pernikahan kalian ada. Nggak ada yang melarang, keluargamu mengecek status sertifikatnya sejak dulu. Bima menunduk malu, lalu bertanya lagi, terus uang renovasi ratusan juta itu? Bapak melihat ke arah saya. Seluruh biaya renovasi diajukan Laras ke perusahaan sebagai anggaran, pemeliharaan aset, sisanya ditambah pakai uang tabungannya sendiri. Bima menatap saya dengan pandangan penuh rasa bersalah dan kebingungan. Jadi uang yang dulu kamu bilang hasil pinjam bank buat renovasi rumah, itu bohong? Saya mengiyakan. Ya, aku bilang begitu supaya ibumu tidak merasa sedang numpang hidup di rumah mertuanya. Mendengar itu, Ibu Lestari menyela cepat, keluarga kami tidak pernah butuh belas kasihanmu. Saya membalas telak, benar. Ibu tidak butuh belas kasihan, tapi ibu dengan bangganya tinggal di rumah hasil belas kasihan, lalu merendahkan orang yang memintakan belas kasihan itu untuk ibu. Ibu Lestari mundur, selangkah, skakmat, pengacara Surya membalik map berikutnya. Selain penarikan aset properti, hari ini kami juga menyerahkan surat pemberitahuan penyesuaian bunga pinjaman korporat untuk perusahaan Bapak Bima. Bima terkejut, pinjaman apa? Surya meletakkan salinan kontrak di depan Bima.
Ini fasilitas kredit yang disuntikkan ke perusahaan Bapak saat masa krisis tempo hari. Kontrak B2B, Business to Business ini ditandatangani antara perusahaan Bapak dan PT Cipta Persada. Masa tenggang bebas bunga karena status kekerabatan sudah resmi berakhir bulan ini. Mulai bulan depan, perusahaan Bapak diwajibkan membayar cicilan pokok plus bunga komersial sesuai jadwal. Bima membuka berkas itu dengan tangan gemetar. Dia menatap tanda tangannya sendiri di bagian bawah setiap halaman, lalu menatap saya. Uang miliaran yang dulu kamu bilang pinjaman dari teman. Saya membenarkan, itu uang kas dari perusahaan bapakku. Tapi karena itu uang korporat, pencairannya harus lewat kontrak resmi. Kamu sendiri yang tanda tangan. Sayangnya, karena waktu itu kamu terlalu panik butuh dana cepat, kamu tidak membacanya. Bima membalik setiap lembar kontrak itu, mencari celah untuk membantah. Tapi semua stempel, materai, dan jadwal angsurannya sah dan memiliki tanda tangannya. Ibu Lestari bertanya panik pada Bima, berapa utangnya Bim? Bima diam tak berkutik. Ibunya merebut kontrak itu, melihat deretan angka nolnya, dan nyaris pingsan berpegangan pada pinggiran meja. Kenapa banyak banget? Bima akhirnya meledak marah. Dulu pas kantorku mau bangkrut, ibu yang nyuruh aku cari utangan. Kemana-mana. Ibu lupa. Ibu Lestari membalas. Tapi ibu kan gak tahu kalau uangnya dari perusahaan Laras. Bima membalas sengit. Ibu memang gak tahu apa-apa, tapi bertahun-tahun ibu pamer kearisan kalau aku yang sukses, nyelamatin perusahaanku sendiri. Ibu Lestari membela diri, kamu bilang, urusannya sudah beres. Bima berteriak frustrasi, karena Laras bilang biar ini jadi urusan suami istri. Ibu pernah peduli nggak, Laras keluar uang berapa? Pertengkaran ibu dan anak pecah di depan mata semua orang. Nita ikut menyela. Mas jangan nyalahin ibu aja dong. Mas sendiri juga kan nggak pernah nanya uangnya dari mana. Bima menoleh berang ke adiknya. Kamu, enak-enakan minta ganti HP baru, minta bayarin UKT, minta piano mahal. Pernah, kamu nanya uangnya dari mana? Nita memerah mukanya. Itu kan beda urusan, saya memotong pertengkaran mereka. Nggak ada bedanya. Kalian sekeluarga memang cuma bisa meminta tanpa pernah mau tahu dari mana asalnya. Giliran kebenarannya terbongkar. Kalian malah nyalahin orang yang memberi bantuan karena tidak lapor. Maya yang dari tadi mematung, tiba-tiba berjalan mendekat. Dia mengambil selembar kontrak utang itu, menatap Bima, dan bertanya dingin. Mas bilang, perusahaan Mas sudah bebas utang kakap. Mas juga janji habis cerai mau ngasih aku saham. Bima mencoba menenangkannya dengan suara pelan. Maya, ini utang, lama, nanti aku bisa atur. Maya menuntut, atur pakai apa Mas? Rumah ini bukan punya Mas. Perusahaan Mas terlilit utang miliaran. Apalagi kebohongan yang Mas tutupi dari aku? Ibu Lestari panik dan menarik tangan Maya. Maya sayang, jangan dengarkan mereka. Perusahaan Bima itu omzetnya bagus kok. Maya menepis tangan wanita tua itu dengan kasar. Ibu pernah bilang rumah mewah ini hasil keringat Mas Bima. Ibu bilang mantan istrinya cuma benalu parasit. Sekarang, buktinya terbalik semua. Ibu mau aku percaya yang mana? Ibu Lestari terbungkam, kaku. Bima memegang bahu Maya. Kamu pulang dulu ya, nanti kita bahas berdua. Maya menghempaskan tangan Bima. Mas nyuruh aku pulang karena takut aku lihat kenyataan, atau karena Mas butuh waktu buat ngarang kebohongan baru? Bima membentak, jangan perkeruh suasana dong Mei. Maya tertawa hambar, yang memperkeruh suasana itu Mas sendiri. Ngakunya mapan merintis dari nol. Tahunya, perusahaan diselamatkan istri, rumah dikasih mertua. Bahkan kamar yang mau Mas kasih ke aku aja bukan punya Mas. Maya mengambil tas mahalnya lalu berbalik, menatap saya. Mbak, maaf, aku benar-benar nggak tahu menahu soal latar belakang semua ini. Saya menjawab tenang, tapi kamu tahu dia masih punya istri sah saat kamu masuk ke rumah ini. Itu sudah cukup untuk membuatmu bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Maya diam, lalu melirik Bima dengan jijik. Lunasi dulu utang-utangmu sama orang lain, baru bicara masa depan sama aku. Wanita itu berbalik dan berjalan cepat keluar pintu. Ibu Lestari memanggil-manggil namanya, tapi Maya tak menoleh. Bima berdiri sendirian di tengah ruangan, wajahnya penuh amarah dan keputusasaan. Kejutan yang paling tidak dia sangka adalah wanita yang ia pikir akan mendampinginya setelah cerai, justru kabur begitu cangkang kekayaannya. Dikuliti habis. Pengacara Surya menunggu pintu depan tertutup, lalu melanjutkan, pihak PT Cipta Persada tidak menuntut pelunasan utang sekaligus hari ini. Kami menghormati jadwal cicilan yang ada. Namun, seluruh keringanan administrasi terkait hubungan keluarga ditiadakan. Perusahaan Bapak harus mengatur cash flow-nya sendiri.
Bima menatap saya dengan sorot terluka. Kamu mau mendesakku sampai mati, Ras? Saya menggeleng. Kalau aku mau mendesakmu sampai mati, aku sudah minta eksekusi penyitaan aset perusahaanmu tepat setelah akta cerai. Keluar. Aku membiarkan jadwal cicilan berjalan normal, supaya karyawanmu tidak kena PHK mendadak akibat kebodohan bosnya. Tapi mulai hari ini, perusahaanmu harus bertahan pakai kompetensimu sendiri, bukan pakai suntikan dana gaib dariku. Bima menatap saya lama sekali, lalu tertunduk lesu. Ibu Lestari masih nyinyir, halah, dia cuma sok suci. Saya menatapnya tajam, ibu boleh berpikir begitu, tapi utang miliaran anak ibu nggak akan lunas cuma modal nyinyir. Tepat saat itu, Mbak Yuni sang art keluar dari lorong belakang, membawa sebuah buku tulis lusuh dan ponsel lawas. Dia memberanikan diri berkata, "Maaf Bapak Ibu sekalian, saya ada yang mau diomongin sebelum saya ikut beberes." Ibu Lestari langsung menghardik, "Sana masuk dapur, pembantu kok ikut campur?" Mbak Yuni tak gentar. "Saya kerja di sini 6 tahun. Gaji saya tiap bulan, ditransfer Mbak Laras. Uang belanja ke pasar, listrik, air, biaya rumah sakit, ibu waktu masuk UGD, sampai biaya servis mobil Mbak Nita, semuanya dari rekening Mbak Laras. Saya catat dan simpan bukti transfernya karena Mbak Laras selalu pesan jangan sampai ibu tahu." Ibu Lestari mengamuk. "Pembohong kamu." Mbak Yuni membuka galeri ponselnya, menunjukkan rentetan mutasi rekening yang berlangsung bertahun-tahun. "Pernah kantor Mas Bima telat bayar gaji? Mbak Laras nitip uang cash ke saya buat dikasih ke orang keuangan kantornya. Waktu ibu dirawat inap, Mbak Laras yang bayar semua tagihannya, tapi dia nyuruh saya bilang ke ibu kalau itu uang Mas Bima, biar ibu senang." Bima menoleh kaget, menatap saya. "Kenapa kamu lakukan itu, Ras?" Saya menjawab datar. "Karena waktu itu, aku masih menganggap kalian sebagai keluargaku." Mbak Yuni melanjutkan sambil menahan tangis, "Sering Mbak Laras itu kerja dari subuh biarpun badannya lagi demam. Pernah dia sampai pingsan di depan cucian piring. Nyonya besar cuma nyuruh dia tiduran bentar terus lanjut masak lagi. Saya mau telepon Mas Bima tapi dilarang keras sama Mbak Laras." Ibu Lestari berteriak kalap, "Tutup mulutmu. Siapa yang ngasih kamu makan, hah? Beraninya jelek-jelekin majikan?" Mbak Yuni menatap lurus wanita arogan itu. "Mbak Laras, yang ngasih saya makan. Dan hari ini saya nggak menjelek-jelekan siapapun, saya cuma ngomong kebenaran." Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Nita menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bima tak berani lagi menatap wajah saya. Pengacara Surya mengambil buku catatan Yuni dan berkata, "Buku ini akan dilampirkan sebagai dokumen pendukung verifikasi aset." Ibu Lestari perlahan menjatuhkan dirinya ke kursi, seluruh keangkuhannya menguap tak bersisa. Dia menatap saya dengan nada memelas. "Biarpun begitu, kamu pernah manggil ibu? Ibu Laras, tolong ngomong sama bapakmu, kasih kami waktu tambahan sebulan, 2 bulan untuk cari kontrakan." Saya membalas dingin, "Pemberitahuan, pengosongan sudah dikirim berkali-kali. Hari ini bukan keputusan dadakan." Ibu Lestari memohon lagi, "Ibu bisa bayar uang sewanya, Laras." Saya menggeleng, "Ini bukan lagi masalah uang sewa, Bu. Rumah ini harus dikosongkan karena akan dialihfungsikan." Ibu Lestari terkejut. "Mau diapakan?" Saya tak langsung menjawab, "Bapak saya yang menjelaskan. Perusahaan akan mengubah sebagian rumah ini menjadi mes, tempat tinggal sementara, bagi karyawati kami yang merantau dari daerah ke Jakarta. Sisa ruangannya untuk fasilitas pelatihan internal." Ibu Lestari membelalakan mata, tak percaya. "Rumah semewah ini mau dipakai buat asrama, pegawai?" Saya menatapnya dengan penuh ketegasan. "Pegawai juga manusia, Bu. Mereka butuh tempat tinggal yang aman dan layak. Dulu rumah ini dipinjamkan agar saya bisa membangun keluarga yang hangat, tapi nyatanya gagal. Sekarang, biarlah rumah ini dipakai oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan." Nita tertawa, getir. "Mbak ngelakuin ini cuma buat sok pamer kebaikan kan?" Saya menoleh padanya. "Aku nggak butuh pengakuan dari kamu, Nita. Proposal alih fungsi ini sudah disetujui jajaran direksi jauh sebelum hari ini." Bapak saya mengangguk, mengonfirmasi hal tersebut. Pukulan terakhir ini membuat keluarga Bima benar-benar bungkam. Mereka tadinya mengira saya mengambil rumah ini untuk saya tempati sendiri, untuk balas dendam, dan membuat mereka iri. Tapi saya sama sekali tidak menjadikan rumah penuh kenangan buruk ini sebagai piala kemenangan. Tempat yang selama 7 tahun menjadi neraka penderitaan batin saya, kini akan menjadi tempat bernaung para perempuan pekerja keras. Setidaknya, penghuni barunya tidak akan pernah dikatai benalu hanya karena mereka butuh tempat bernaung. Ibu Lestari menunduk lemah. "Sejak kapan kamu merencanakan semua ini, Nak?" Saya menjawab jujur, "Sejak aku sadar aku harus bercerai."
Beliau bergumam, berarti kamu sudah siapkan semuanya. Saya membalas, aku cuma menyiapkan payung agar aku tidak ditendang ke jalanan saat hujan badai. Keputusan kalian harus angkat kaki hari ini murni karena prosedur administrasi yang sejak awal sudah ada, bukan karena rencana. Balas dendam, batas waktu 2 jam hampir habis. Kotak-kotak kardus berisi barang pribadi, mereka mulai diangkut ke mobil pickup sewaan. Nita mengecek kopernya berulang kali ini dia tak berani menuduh siapapun mencuri barangnya. Ibu Lestari berjalan gontai melewati ruang tamu, tangannya sempat mengelus sandaran sofa kesayangannya, sebelum akhirnya ditarik kembali. Dia bergumam pelan, nyaris, berbisik. Saya nggak pernah mengira akan berakhir diusir dari sini. Ibu saya, yang berdiri di dekatnya membalas dengan kalimat bijak. Tidak ada orang yang menyangka akan kehilangan sesuatu, selama mereka masih merasa sesuatu itu mutlak miliknya. Makanya, sebelum mengklaim hak milik, belajarlah bersyukur dari mana berkah itu datang. Ibu Lestari menatap ibu saya, bibirnya bergetar, lalu berkata lirih, tadi pagi saya ngomongnya terlalu kasar. Saya minta maaf sama Bapak dan Ibu. Ibu saya menjawab lembut, bukan kepada kami, Ibu harus minta maaf. Ibu Lestari memutar tubuhnya, menatap saya. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi nada memerintah dari mulutnya. Laras. Ibu salah, nak. Saya menatap wanita parubaya itu. Permintaan maaf itu datang terlalu terlambat, tapi saya tidak ingin mempermalukannya lebih jauh. Saya hanya menjawab, saya bukan lagi menantu ibu. Urusan masa lalu, biar selesai sampai di sini. Nanti, kalau ada wanita lain yang bersedia masuk ke keluarga ini, tolong jangan paksa dia untuk terus mengalah seperti saya. Ibu Lestari menunduk, Ibu paham, saya tidak tahu apakah dia benar-benar paham atau tidak, tapi itu bukan lagi urusan saya. Nita menghampiri saya, bertanya dengan nada sungkan apakah pianonya boleh dititip beberapa hari sampai dia dapat jasa angkut khusus. Staf inventaris mengizinkan dan membuatkan berita acara penitipan. Ikuti saja prosedurnya, Nita, kata saya. Nita tampak ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Sebelum pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan menghapus video yang ia rekam tadi. Nggak usah dihapus kalau kamu mau simpan, kata saya. Buat pengingat, pernah ada masa di mana kamu pakai kamera HP-mu untuk menertawakan kehancuran orang lain? Tapi, akhirnya kameramu justru merekam kehancuranmu sendiri. Nita mengunci layar ponselnya tanpa menjawab. Bima adalah orang terakhir yang mengecek barang. Dia menandatangani berita acara, serah terima. Goresan bolpoinnya tak lagi setegas saat dia menandatangani surat cerai tadi pagi. Pengacara Surya membacakan rinciannya, dan Bima mengonfirmasi bahwa ia telah menerima semua barang pribadinya tanpa ada sengketa. Bima menyerahkan kembali bolpoinnya, menatap saya dan berkata, aku akan melunasi utang kantorku tepat waktu. Saya membalas, itu kewajibanmu pada korporasi, bukan janji padaku. Bima mengangguk getir, lalu berbalik memapah ibunya keluar rumah. Di gerbang, Ibu Lestari berhenti sejenak, menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Para tetangga masih berkerumun berbisik-bisik di luar pagar, tapi kali ini beliau tidak peduli lagi dengan citra gengsinya. Mobil pikap barang melaju lebih dulu, disusul mobil Nita. Bima masih berdiri di dekat gerbang besi. Dia menundukkan kepala memberi hormat pada kedua orang tua, saya, lalu menatap saya dan berbisik pelan, maafkan aku, Laras. Saya tidak menjawab. Dia juga tidak menunggu jawaban saya, langsung berbalik pergi. Begitu, gerbang ditutup, tim manajemen mengganti semua gembok, menyegel ruangan yang tidak perlu, dan menuntaskan berita acara penarikan aset. Saya menyeret koper kecil saya ke halaman. Ibu bertanya, kamu nggak mau simpan barang apapun buat kenang-kenangan, Enduk? Saya menatap pergola bunga, bougainville, kursi teraset kayu jati, dan jendela kamar yang selalu terang saat saya lembur. Saya menggeleng. Kenangan gak menempel di benda mati, Bu. Pelajaran yang harus kuingat, sudah kuingat semua. Sampah yang harus kubuang, gak mau kubawa lagi. Bapak bertanya, kamu mau pulang ke rumah atau mau mampir ke kantor? Saya tersenyum, Laras mau pulang ke rumah kita, Pak. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, kata pulang ke rumah tidak lagi merujuk pada rumah mewah yang penuh tuntutan dan omelan, melainkan sebuah tempat di mana ada orang yang bertanya, apakah saya sudah makan, apakah saya capek, dan menyuruh saya beristirahat. 6 bulan kemudian, rumah di Kemang itu telah direnovasi sesuai fungsinya yang baru. Kamar-kamar tidurnya disulap menjadi kamar asrama yang bersih dan rapi. Ruang tamu luas itu dijadikan ruang komunal untuk bersantai, ruang kerja Bima. Dulu, kini jadi ruang baca dan pelatihan internal bagi karyawan baru. Di hari peresmian asrama itu,
Saya tidak membuat acara potong tumpeng yang berlebihan. Saya hanya datang mengecek daftar absensi penghuni. Seorang gadis muda yang baru merantau dari Jawa Tengah datang membawa koper, usangnya. Sambil berdiri sungkan di pintu, dia bertanya pelan, "Mbak Laras, apa, ada iuran tambahan di luar gaji buat tinggal di sini?" Saya menggeleng. "Nggak ada. Semua fasilitas gratis dari kantor. Nggak ada pungutan liar." Gadis itu menghela napas lega. "Alhamdulillah. Saya dulu ngekos, ibu kosnya sering marah-marah ngerendahin anak rantauan miskin kayak saya." Saya menatap koper, usangnya, teringat koper kecil saya di hari perceraian itu. Saya tersenyum padanya. "Di sini, selama kamu patuh aturan asrama, kamu aman. Kamu nggak berutang budi sama siapa-siapa." Saat itulah, saya menyadari bahwa keputusan saya bukan sekadar mengubah arena penyiksaan batin saya menjadi trofi balas dendam, melainkan agar rumah ini memiliki arti yang jauh lebih bermanfaat dari masa lalunya. Perusahaan Bima kini pindah ke kantor yang lebih kecil. Dia menjual mobil mewahnya dan memangkas habis semua pengeluaran gaya hidup. Dia berhasil mempertahankan perusahaannya karena jadwal angsurannya tak saya percepat. Tapi, sejak saat itu, dia belajar keras bahwa laporan keuangannya harus seimbang karena tidak akan ada lagi transferan miliaran dadakan untuk menutup kebobrokannya. Ibu Lestari sekarang tinggal di apartemen petakan pinggiran kota yang disewa oleh Nita di dekat kantornya. Saya hanya mendengar kabar burung itu dari kenalan lama, dan saya sama sekali tidak berniat mencari tahu lebih jauh. Sampai suatu sore sepulang kerja, saya kebetulan berpapasan dengan Bima di sebuah kedai kopi di kawasan Sudirman. Tubuhnya lebih kurus, pakaiannya jauh lebih sederhana dibanding dulu. Dia menyapa saya dan bertanya apakah saya punya waktu bicara 5 menit. Saya menyetujuinya sambil tetap berdiri. Dia bercerita bahwa perusahaannya sudah mulai mencicil angsuran pertama dengan lancar. Saya mengangguk, aku tahu, tim finance sudah kasih laporannya. Dia tersenyum kecut. Dulu aku selalu mikir akulah tulang punggung yang menopang keluarga ini. Sekarang aku sadar. Orang yang selama ini memikul beban paling berat supaya keluarga ini tidak hancur adalah kamu. Saya menghentikannya. Nggak usah bahas masa lalu lagi, Bima. Dia menggeleng. Aku cuma mau mengakui, hal terbesar yang hilang dariku bukanlah rumah mewah itu, melainkan orang yang berkali-kali menahanku supaya aku tidak jatuh hancur. Saya memandangnya dan menjawab jujur, keluargamu bukan hancur karena aku pergi, Bim, tapi karena selama ini kalian berpijak pada ilusi kekayaan yang bukan milik kalian, lalu kalian anggap itu sebagai fondasi hidup. Bima terdiam lama, lalu bertanya lirih, "Kamu bahagia sekarang?" Saya tersenyum tenang. "Aku hidup normal. Dan hidup normal tanpa harus takut disindir, tanpa harus menebak-nebak. Hari ini aku mau disalahkan karena urusan apa? Itu sudah merupakan sebuah kebahagiaan bagiku." Bima mengangguk pelan, mendoakan saya yang terbaik, lalu pamit pergi. Saya tidak menatap punggungnya lama-lama. Di depan saya masih banyak pekerjaan, ada bapak dan ibu yang menyayangi saya, dan mimpi-mimpi saya yang dulu tertunda. Pernikahan itu tidak ditutup dengan panggung balas dendam murahan, tidak juga dengan deklarasi siapa yang menang dan kalah. Ia berakhir ketika saya menyadari bahwa harga diri bukanlah sesuatu yang bisa kita tunggu agar dikembalikan oleh orang lain. Batasan diri juga bukan pagar yang baru dibangun setelah kita babak belur dihajar kekecewaan. Dulu saya pikir, terus bersabar dan mengalah adalah cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Pada akhirnya saya paham, sebuah rumah tangga hanya bisa berdiri kokoh kalau orang-orang di dalamnya saling menghargai. Apabila seseorang harus terus-menerus merendah agar orang lain bisa merasa tinggi, maka tempat itu, seluas dan semewah apapun, hanyalah sebuah bangunan, bukan keluarga. Ada orang yang baru menyadari nilai seseorang ketika sandaran diam-diam itu sudah pergi. Kesabaran bukanlah sebuah kewajiban buta, dan kebaikan hati bukanlah tiket gratis untuk dimanfaatkan selamanya. Ketika sebuah rumah sudah kehilangan rasa saling menghargai, maka melangkah pergi darinya bukanlah sebuah kekalahan, melainkan langkah awal untuk menyelamatkan harga diri dan memulai hidup yang sepadan dengan nilai diri kita